sejahtera, shalom. Kita bersyukur kembali kita ada di bulan yang baru di minggu pertama saudara ya. Dan biasanya kalau kita sudah tiba di bulan ke-9 maka kita tinggal menghitung tanggal begitu, menghitung minggu, menghitung hari untuk kita bisa sampai di bulan Desember begitu saudara ya. Kita bersyukur 9 bulan sampai hari ini penyertaan Tuhan itu luar biasa bagi kita semua. Puji Tuhan. Dan dalam tema besar dari setiap khotbah di 1 bulan ini ya, yaitu tema bulan September ini adalah memiliki hati dan pikiran Kristus. Sebabnya saya mau menyampaikan dengan judul yang sama, memiliki hati dan pikiran Kristus. Mari kita membaca dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketika Paulus menuliskan surat-surat ini dari penjara untuk jemaat yang ada di kota Filipi, satu-satunya tujuan Paulus adalah supaya jemaat Tuhan hidup di dalam keteladanan Kristus. Paulus punya kerinduan supaya mereka menyadari ketika mereka berada pada posisi sudah ada di dalam Kristus, maka kehidupan mereka harus mencerminkan kehidupan Kristus. Itu sebabnya Paulus mengingatkan mereka bahwa betapa pentingnya mereka memiliki pikiran dan perasaan atau pikiran dan hati yang selaras dengan pikiran dan hatinya Kristus. Saudara. Itu sebabnya ayat 5 itu tadi kita baca berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Saudara dikasih Tuhan, memiliki pikiran dan hati Kristus di dalam pikiran dan hati kita itu tidak mudah, saudara. Ya, memfokuskan pikiran dan hati untuk selaras dengan pikiran dan hati Tuhan itu sebuah proses kehidupan yang tidak mudah, proses kehidupan yang panjang. Bagaimana mungkin kita mau menyelaraskan pikiran dan hati Kristus dengan pikiran dan hati kita sebagai manusia, itu memang tidak mudah, saudara. Kita harus sungguh-sungguh memfokuskan hidup kita kepada Kristus. Ada seorang anak muda datang kepada gembalanya dan dia berkata begini, Pak Pendeta, saya sudah memutuskan saya tidak mau lagi ke gereja. Pak Pendeta atau Pak Gembala itu kaget, loh kenapa bisa kamu tidak mau lagi ke gereja? Saya sudah memutuskan saya tidak mau ke gereja. Kenapa? Karena di gereja penuh dengan orang-orang munafik. Di gereja itu penuh dengan orang-orang munafik. Mereka itu datang ke gereja tapi mereka masih suka gosip. Mereka datang ke gereja tapi waktu khotbah mereka cuma sibuk dengan HP, buka medsos. Mereka datang ke gereja tapi ketika khotbah mereka cuma tidur, gitu kan, misalnya begitu. Ya, jadi saya sudah memutuskan saya tidak mau lagi bergereja. Kemudian Bapak Pendeta itu bilang begini, anak muda, sebelum kamu memutuskan seperti itu, boleh tidak minggu depan kamu datang bawa satu gelas yang berisi air, ya di air itu di gelas itu kasih air yang penuh. Untuk apa? Ya sudah, pokoknya lakukan saja. Oke baik, itu hal yang mudah kata anak muda ini. Minggu depannya dia datang, kemudian Pak Pendeta itu berkata, kamu sekarang kelilingi gereja ini dan lihat baik-baik, jangan sampai air dari gelas itu tumpah. Itu hal yang mudah menurut dia. Maka kemudian dia kelilingi gereja itu. Ketika dia keliling gereja itu selesai dia mengelilinginya, kemudian Pak Pendeta itu bertanya, apakah tadi kamu melihat orang-orang yang munafik dalam gereja? Dia katakan saya tidak melihat. Apakah kamu melihat orang-orang bergosip di gereja? Saya tidak melihat. Apakah kamu melihat orang-orang tidur dalam gereja? Saya tidak melihat. Kenapa kamu tidak melihat?
Ya karena saya fokus pada gelas itu. Karena Pak Pendeta bilang jangan tumpah. Jadi saya sibuk dan saya fokus kepada air dalam gelas itu. Maka kemudian Pak Pendeta itu berkata, itulah yang saya inginkan kamu mengerti. Ketika kamu fokus kepada Kristus, kamu tidak akan memperhatikan hal-hal yang lain. Ketika kamu fokus kepada Kristus, kamu tidak akan memperhatikan kemunafikan orang lain. Kamu tidak punya waktu untuk melihat apa yang orang lain, kejahatan apa yang orang lain lakukan. Kenapa? Karena kamu fokus kepada Kristus. Kalau dalam hidup kita ini kita hanya fokus pada pikiran dan hati Kristus. Apa maunya Tuhan dalam hidupku? Saudara, maka kita akan memiliki perspektif yang baru dalam memandang segala sesuatu dalam hidup ini. Sehingga saudara dikasih Tuhan, ketika kita disakiti, kita mudah mengampuni. Kenapa? Karena kita tidak fokus pada rasa sakit itu, tapi kita fokus kepada pikiran dan hati Kristus. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita mungkin, ya, ketika di dalam hidup ini, ya kita mengalami kekurangan, maka kita tidak akan mudah marah. Kita bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena kita fokus kepada Kristus, kita fokus kepada pikiran dan hati Tuhan. Ketika kita berkelebihan, kita tidak mudah menjadi sombong, menjadi angkuh karena kita fokusnya kepada pikiran hati Kristus. Ketika kita punya pengetahuan, kita tidak sombong. Kenapa? Karena kita fokus kepada pikiran dan hati Kristus. Saudara, mari hari ini kita akan belajar di malam hari ini. Apa yang ada di dalam hati dan pikiran Tuhan. Apa yang ada di dalam hati dan pikiran Tuhan. Karena dari sinilah kita harus memulainya. Saudara, kalau kita tidak mengerti Tuhan itu berpikir apa. Kalau kita tidak paham hati Tuhan itu seperti apa. Bagaimana kita bisa menyelaraskannya dengan hati dan pikiran kita. Maka kita harus lihat. Kita harus belajar malam hari ini saudara. Kalau kita membaca ayat 5 sampai ayat yang ke-8 yang kita baca tadi saudara. Maka dari ayat-ayat ini kita menemukan ada 3 kata kunci. Ada 3 kata kunci yang menjelaskan hati dan pikiran Kristus itu seperti apa. Yang pertama saudara. Kunci yang pertama di dalam ayat-ayat yang kita baca ini saudara 5 sampai ayat yang ke-8. Yang menjelaskan hati dan pikiran Kristus itu yang pertama adalah kerelaan. Coba lihat ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, Yesus Kristus yang dalam rupa Allah, dalam bahasa aslinya dikatakan morphetheos, bentuk Allah, rupa Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi ini berbicara tentang kerelaan. Saudara, ini berbicara tentang kerelaan. Saudara, dia merelakan dirinya. Saudara, dia adalah Allah, dia morphetheos, menjadi hamba, menjadi morphedulos. Saudara, dari Allah kepada hamba, ini sebuah kerelaan yang sangat luar biasa. Saudara, Yesus Kristus rela meninggalkan kemuliaannya di sorga dan diganti dengan kehinaan bagi dunia. Itu yang Yesus lakukan, saudara. Motivasinya hanya benar-benar karena dia mengasihi manusia yang berdosa. Tidak ada motivasi lain. Itulah yang ada di dalam hati dan pikiran Kristus. Saudara dikasih Tuhan, menjadi rela itu memang tidak mudah saudara. Apalagi hari-hari ini saudara, orang yang menjadi rela itu, yang memiliki sifat, sikap hati yang rela itu tidak mudah. Ya kalau kita rela kepada anak-anak kita, ya itu karena darah daging kita, kita rela. Ya kita rela tidak makan, yang penting dia pakai sepatu baru begitu ya kita oke lah. Kita rela kalau demi pacar kita walaupun belum gajian kita terpaksa berpinjam di koperasi misalnya. Supaya karena dia mau ulang tahun kita mesti kasih sesuatu ya oke lah begitu. Itu orang yang saudara kasihi. Saudara, ya karena dia orang tua kita yang melahirkan kita maka kemudian kita melakukan sesuatu yang baik ya kita rela. Saudara itu gampang. Tapi saudara dikasih Tuhan tetapi rela untuk orang-orang yang membenci. Rela untuk orang-orang yang berbuat dosa. Bersikap rela untuk orang-orang yang hidupnya penuh dengan kejahatan itu tidak mudah. Dan itulah yang Yesus lakukan. Saudara yang dikasih Tuhan, hati dan pikiran Kristus adalah kerelaannya untuk menjadi yang terhina, terkutuk di kayu salib, kaya jadi miskin. Supaya kita diselamatkan,
supaya saya dan saudara diangkat menjadi anaknya. Maka kerelaan inilah yang harus diselaraskan dengan hati dan pikiran kita. Saudara, masalahnya berapa banyak orang Kristen yang selalu hitung-hitungan dengan Tuhan. Selalu hitung-hitungan dengan Tuhan. Saudara, mau ke gereja saja mesti hitung jari begitu saudara ya. Pigi ndak, pigi ndak. Kalau dapat dipigi, ulang. Saudara, kalau pas hujan kilat guntur, oh berarti memang Tuhan tidak kehendaki saya pergi, gitu kan? Saudara, kita hitung-hitungan dengan Tuhan, mau melayani juga hitung-hitungan. Ya kalau saya tidak dapatkan timbal balik, tidak ada keuntungan untuk saya melayani. Beribadah itu harus untuk mendapatkan keuntungan. Saya mau beribadah kalau saya lihat mujizat Tuhan. Saya sedang sakit, kalau saya ke gereja saya harus sembuh. Kalau saya pulang saya lebih sakit, aduh sudah saya sudah mau ke gereja. Kalau saya tidak dapatkan apa-apa dari pengiringan saya menjadi orang percaya, maka karena tidak ada keuntungan, maka untuk apa saya beribadah? Saudara dikasih Tuhan, zaman sekarang saudara, kerelaan itu harganya mahal. Mahal, harga untuk menjadi orang yang rela itu mahal saudara. Kenapa? Karena Matius 24 ayat 12 sudah menyatakannya kepada kita. Matius 24 ayat 12 firman Tuhan katakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Orang susah melakukan sesuatu dengan rela. Untuk orang lain, untuk sesama itu susah. Kenapa? Karena kasih sudah menjadi dingin di hari-hari ini. Semua harus ada imbalannya. Semua harus bayar jasanya. Gitu saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Inti dari kerelaan adalah kasih. Kasih yang menerima, kasih yang menerima dan kasih yang memberi dengan rela. Itulah intinya saudara. Bulan Juli 2024 belum lama saudara ya. Seorang konglomerat terkaya se-Asia, keturunan India. Ya, dia terkaya se-Asia saudara ya, bukan sekota Palu, se-Asia. Nah saudara, namanya Mukesh Ambani. Dia menikahkan ya anak laki-lakinya yang bungsu bernama Anand Ambani dengan seorang wanita yang sangat cantik. Ya. Karena dia orang terkaya di Asia, maka biaya pernikahannya itu habis 10 triliun. 10 triliun, saudara, bukan 10.000. 10 triliun. Saudara dikasih Tuhan, undangannya itu bukan orang-orang biasa, jelas. Makanya saya tidak diundang, Ibu Gembala, Pak Peter tidak diundang. Ya, karena kita kan orang-orang biasa. Jadi undangannya itu adalah orang-orang yang sangat terhormat. Para artis, aktor, ya konglomerat, pejabat-pejabat pemerintah dan orang-orang kaya di seluruh dunia itu diundang. Saudara, maka tidak heran karena yang diundang orang-orang yang sangat hebat finansial mereka, sampai kemudian anaknya menerima hadiah-hadiah yang fantastis. Dari orang tuanya, saudara, Anand Ambani ini menerima dari orang tuanya, ya, dia atau Mukesh Ambani ini, saudara, bapaknya itu memberikan rumah seluas 3.000 meter persegi dilengkapi dengan pantai pribadi. Nilainya adalah 1,24 triliun plus mobil Bentley Continental harga 10,5 M. Saya catat ini, saya mau bilang sama saudara supaya kita ngiler bersama-sama. Ya kan? Ya, kemudian ada perhiasan berlian seharga 251,9 miliar. Saudara, dari Jeff Bezos, saudara tahu kan? CEO Amazon kalau tidak salah. Saudara, orang terkaya kedua di dunia, Jeff Bezos, memberikan mobil Bugatti 22,2 miliar. Dari John Cena, seorang aktor terkenal, memberikan hadiah Lamborghini 5,81 miliar. Dari Mark Zuckerberg, CEO Meta, dia mendapatkan jet pribadi. Bukan yang jet pribadi yang kasus ini, saudara, bukan. Jet pribadi 581,3 miliar. Saudara ya. Kemudian dari Bill Gates dia mendapatkan
Ya, orang terkaya ke-8 dunia mendapatkan berlian seharga 17,4 miliar. Saudara bisa bayangkan, ini baru yang terbesar, belum lagi hadiah-hadiah yang lain dari tamu-tamu terhormat lainnya. Saudara, kemudian saya merenungkan, apakah orang-orang kaya ini menjadi rugi dengan memberikan hadiah-hadiah yang super mewah itu? Tapi kemudian ternyata apa yang diberikan oleh orang-orang kaya ini, saudara, tidak ada arti apa-apa dibandingkan dengan kekayaan mereka. Jadi kalau mereka sampai kasih ratusan miliar, puluhan miliar, sampai ada yang triliun, saudara, itu cuma mungkin 0,0 sekian persen dari kekayaan mereka. Jadi saudara dikasih Tuhan, tentu saja mereka rela. Karena apa? Karena tidak akan berpengaruh pada kehidupan mereka. Saudara. Tetapi coba lihat. Satu peristiwa yang dicatat dalam Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4. Ada seorang janda yang datang di dalam bait Allah. Dan ayat yang keempat coba lihat. Ketika Yesus, ayat 4. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Pada ayat-ayat sebelumnya dikatakan dia memberi 2 peser. 2 peser itu apa, saudara? Nilai yang terkecil. Mungkin sekarang mungkin cuma mungkin cuma 500 rupiah. Saudara dikasih Tuhan. Itu seluruh nafkahnya, kata firman Tuhan. Artinya kalau dia belum makan waktu dia datang di bait Allah, dia pulang, dia tidak punya uang untuk makan. Kalau dia punya anak-anak yang masih lapar, kalau dia pulang, maka anak-anaknya dia tidak bisa belikan makanan. Kalau dia punya cucu yang tidak makan, maka dia tidak bisa pulang bawa makanan karena semuanya sudah diberikan di bait Allah kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya mau katakan begini, kerelaan dari kita punya banyak dengan kerelaan dari kita sudah tidak punya apa-apa, itu sangat berbeda dan itulah yang Yesus lakukan kepada kita. Saudara dikasih Tuhan, dia rela tinggalkan kemuliaannya, dia rela menjadi hina, dia morfe, theos, dia adalah Allah. Saudara, tetapi kemudian dia menjadi doulos, dia menjadi hamba untuk saya dan saudara yang berdosa. Itu sebuah kerelaan yang luar biasa. Saudara, inilah hati dan pikiran Kristus yang harus selaras dengan hati dan pikiran kita sehingga kita juga menjadi pribadi-pribadi yang rela, ikhlas dalam segala sesuatu. Ketika saudara mau bantu orang, saudara tulus, saudara memiliki kerelaan untuk melakukannya. Kalau saudara melakukan apapun, saudara rela. Bahkan ketika saudara harus kehilangan apapun dalam hidup ini, kalau itu memang jalan dari Tuhan, kalau itu memang bagian yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara, maka saudara akan menerimanya dengan ucapan syukur. Yang pertama, kerelaan. Hati dan pikiran Kristus itu adalah apa yang disebut dengan merelakan dirinya. Kerelaan. Yang kedua, kata kunci yang kedua yang menjelaskan hati dan pikiran Kristus adalah kata mengosongkan dirinya. Ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan dirinya. Saudara, ketika Kristus mengosongkan dirinya, saudara, waktu dia kosongkan dirinya, naturnya itu tetap Allah. Itu sebabnya Yesus tidak berbuat dosa. Saudara, ya, Yesus tidak berbuat dosa ketika dia ada di dalam dunia karena naturnya memang Allah. Tetapi apa yang dia kosongkan? Yang dia kosongkan itu adalah kekuatan-kekuatan ilahinya secara sukarela sebagai bagian dari rencana penyelamatan manusia. Kekuatan-kekuatan ilahi itulah yang dia kosongkan. Dia bisa melakukan karena dia Allah, tapi dia kosongkan semuanya. Kristus mengosongkan kemahakuasaannya. Dia kosongkan kemahatauannya. Dia kosongkan kemahahadirannya sehingga ketika 3 hal ini dikosongkan, Yesus Kristus benar-benar manusia 100%. Saudara dikasih Tuhan, karena dia benar-benar manusia 100%, maka dia bergantung sepenuhnya kepada Bapanya. Dia bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Maka kalau saudara berkata, kalau dia tidak maha kuasa, kenapa dia bisa menyembuhkan? Kenapa dia bisa membangkitkan orang mati? Kenapa dia bisa melakukan ini, melakukan itu? Semua dikerjakan oleh Roh Kudus. Coba lihat Kisah Rasul pasal 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia.
Yesus sebagai manusia, dia butuh pengurapan dari Roh Kudus. Dengan Roh Kudus dan dengan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Yesus ketika dia datang sebagai manusia 100%, dia butuh penyertaan dari Roh Kudus. Dia butuh penyertaan dari Bapanya. Saudara, sebab itu Yesus katakan, aku tidak bisa berbuat dari diriku sendiri. Saudara, itulah yang dia kosongkan. Tindakan pengosongan dirinya adalah sebuah bentuk sempurna dari sikap merendahkan diri sebagai seorang hamba. Saudara, apa yang ada di dalam hati dan pikiran Kristus? Kerendahan hati. Kerendahan hati. Maka dalam Matius 23 ayat 11, firman Tuhan berkata, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. The way up is the way down. Cara untuk menjadi besar, kita harus menjadi yang terbawah. Kita harus menjadi yang terendah. Sudah saya mau katakan, konsep ini dunia tidak kenal. Ini hanya konsep yang dimiliki oleh Kristus. Ini konsep kerajaan Allah. Kalau kita mau jadi besar, maka kita harus mau jadi hamba. Kita harus merendahkan hati kita. Kenapa saudara? Dunia tidak kenal ini. Karena di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Sistem dunia itu adalah semua yang ada di dalam dunia itu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Itu sistemnya saudara. Jadi sudah dikasih Tuhan, kalau mau terbesar menurut dunia harus berkuasa. Kalau mau terbesar menurut dunia harus terkaya, harus terhebat, harus terpintar, harus termegah, harus teratas. Maka orang sekarang berlomba-lomba mau berkuasa. Orang sekarang berlomba-lomba untuk mau yang terhebat, mau jadi seseorang, mau dihormati, mau dihargai dengan cara apapun. Saudara, orang mau melakukannya. Kenapa? Karena memang itu sistem dunia begitu. Mereka tidak mengenal konsep kalau saudara mau jadi yang terbesar harus menjadi pelayan. Saudara dikasih Tuhan, mana ada yang mau melepaskan kekuasaan? Mana ada yang mau melepaskan kehormatan, kekayaan dan semua yang dia miliki? Saudara, manusia tidak mau. Maka orang-orang percaya, saya dan saudara yang memiliki hati dan pikiran Kristus, kita akan meneladani kerendahan hati Yesus. Karena kita tahu jalan untuk mengalami peninggian adalah apa saudara? Perendahan hati, perendahan diri di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memiliki hati dan pikiran Kristus adalah memiliki kerendahan hati. Dia mengosongkan dirinya, dia bergantung kepada Roh Kudus, dia bergantung kepada Bapanya di sorga. Maka sebelum dia melakukan segala sesuatu, apa yang dia lakukan? Markus 1 ayat 35. Dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara dikasih Tuhan, karena dia telah mengosongkan dirinya, maka kemudian dia bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Dia bergantung sepenuhnya kepada Bapanya. Maka Yesus harus berdoa. Saudara, orang yang rendah hati adalah orang yang berdoa. Jadi siapa kita? Yesus saja berdoa. Yesus saja mengandalkan Roh Kudus. Yesus saja menaruh segala sesuatu di tangan Roh Kudus. Di tangan Bapanya. Kau untuk orang ini siapa? Pagi-pagi saya cari kopi. Pagi-pagi tidak berdoa cari kopi. Pagi-pagi tidak berdoa. Tidak merenungkan firman Tuhan, kemudian kita sudah apa saudara? Melakukan hal-hal yang lain. Siapa kita? Orang yang berdoa adalah orang yang rendah hati. Saya mau katakan begini, berdoa bukan sekedar berkata-kata di ruangan tertutup sambil memejamkan mata. Tetapi berdoa adalah memberikan penyembahan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Menghubungkan hati dan pikiran kita kepada sorga. Dengan hati yang bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati adalah kesadaran bahwa apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita capai dalam hidup ini adalah dari Kristus.
kepada Kristus. Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk memegahkan diri. Saudara, kalau masih ada orang anak-anak muda yang sombong hari ini, bertobat saudara. Yesus saja dengan kerendahan hatinya bergantung pada Roh Kudus, datang sungguh-sungguh berdoa, saudara, datang sungguh-sungguh mencari hadirat Roh Kudus, itu Yesus saudara. Maka seharusnya kita pun demikian. Apa yang dapat kita andalkan dalam hidup ini saudara? Yang kedua, kata kunci yang kedua, menjelaskan hati Kristus pada kita adalah pengosongan diri, kerendahan hati. Yang ketiga yang terakhir, kata kunci yang ketiga yang menjelaskan hati dan pikiran Kristus supaya selaras dengan hati dan pikiran kita adalah ketaatan. Coba lihat ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, ketaatan yang Yesus lakukan terhadap tugas yang diberikan oleh Bapaknya itu saudara, bukan ketaatan yang terpaksa. Ada orang yang taat tapi terpaksa. Ya, taat tapi terpaksa. Taat. Mesti lakukan. Tidak enak soalnya sama pendeta, tidak enak sama ibu gembala, tidak enak sama si ibu ini, sama si ibu. Kemudian kita melakukannya. Itu ketaatan karena terpaksa, bukan ya, atau ketaatan karena kewajiban, bukan ketaatan karena kerelaan. Tuhan Yesus mati di kayu salib dalam ketaatan dengan kerelaannya, saudara. Ya, saudara dikasih Tuhan. Kadang kita taatnya terpaksa, saudara ya, taatnya terpaksa. Oh, saya taat karena kalau saya tidak ke gereja, nanti kalau saya sakit, saya tidak sembuh. Saya harus ke gereja supaya nanti saya alami kesembuhan. Oh, saya mesti kasih persembahan supaya nanti saya, kalau saya tidak kasih persembahan nanti saya tidak diberkati. Saudara, bukan itu. Kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Amin saudara. Kita memberikan persembahan persepuluhan, saudara. Bukan hanya karena kalau saya tidak kasih nanti Tuhan tidak lipat gandakan berkat. Tidak saudara. Kita melakukan kebenaran firman Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan telah melakukan dan memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita ke gereja, kita berdoa, kita bersaksi, kita pergi menginjil, kita memberikan persembahan, kita berbuat baik apapun. Adalah ketaatan kita kepada firman Kristus. Tapi seharusnya ketaatan itu adalah ketaatan dalam kerelaan, bukan karena paksaan. Maka Yesus bilang, firman Tuhan katakan, kalau kamu memberi dengan sukacita. Kalau kamu memberi dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Karena yang Tuhan limpahkan berkat itu adalah orang yang memberi dengan sukacita, bukan memberi karena terpaksa. Sudah. Dan dikasih Tuhan, karena kita punya kesadaran penuh bahwa kita ini telah diselamatkan karena anugerah Allah. Kita ini taat karena kita mengasihi Tuhan. Kita taat karena ketaatan kita ini tidak bisa membalas pengosongan diri yang telah Yesus lakukan kepada kita. Darah yang dikasih Tuhan. Akhirnya saya mau katakan demikian. Memiliki hati dan pikiran Kristus adalah mengenal kehendak Kristus. Apa kehendak Kristus? Kerelaan, pengosongan diri atau kerendahan hati, dan ketaatan. Dalam kerelaan, ketaatan bukan karena terpaksa, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Maka bagian-bagian inilah yang harus ada di hati dan pikiran kita. Seperti ayat 5 tadi katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi harus selaras. Apa yang Yesus pikirkan, apa yang ada di hati Yesus, itu juga yang harus ada di dalam hati dan pikiran kita. Saya mau katakan begini pada akhirnya. Hidup tidak semata-mata urusan makan dan minum. Hidup bukan soal mengejar pencapaian-pencapaian. Hidup bukan soal masalah pembuktian diri di hadapan manusia. Atau bukan soal kalah dan menang dalam sebuah kompetisi. Tetapi hidup Kristen itu adalah
memberi dengan rela, merendahkan hati karena kita ini hanya bergantung kepada Roh Kudus, hanya bergantung kepada kuasa Tuhan dan taat dalam kerelaan tanpa paksaan. Itulah yang Tuhan inginkan ada dalam hati dan pikiran kita. Kita sudah terima cuma-cuma dari Tuhan, maka seharusnya kita juga mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain juga dengan cuma-cuma. Amin saudara, biarlah ini semua menjadi kekuatan buat kita semua